Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka taklim ini dengan istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat hanya pada melaksanakan agama dengan sempurna, seperti yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ini umat Islam saat ini belum mampu untuk melaksanakan agama dengan sempurna, sedangkan para sahabat Nabi zaman dahulu telah mampu untuk melaksanakan agama dengan sempurna karena mempunyai sifat-sifat yang mulia, yaitu diantaranya 6 sifat yang mulia. Seandainya umat Islam saat ini mempunyai 6 sifat yang mulia, niscaya akan mampu melaksanakan agama dengan sempurna. 6 sifat yang mulia itu diantaranya 1. Yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Sholat khusyuk wal khudu'. 3. Ilmu ma'adzikir. 4. Ikramul muslimin atau berbuat baik sesama muslim. 5. Tasihun niat atau meluruskan niat. 6. Dakwah wa tabligh. Sifat yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan semua keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan hanya keyakinan kepada Allah ke dalam hati kita. Fadilahnya yang pertama yaitu apa dok? Yang pertama? Fadilah yang pertama, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia akan masuk surga. Kemudian fadilah yang kedua yaitu la yashhadu ahadun alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sa'a. Barang siapa yang yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan hatinya itu membenarkan apa yang diucapkan oleh mulutnya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kemudian fadilah yang ketiga, sekecil-kecil iman Allah akan mengganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari dunia ini. Untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah, 1. Yaitu sering mendakwahkan pentingnya iman. 2. Sering latihan duduk dalam halaqah iman yang membicarakan tentang iman. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah akan diberikan hakikat iman. Kemudian Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya yaitu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah. Kemudian fadilahnya la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Terus apa? Bobo. Fadilah yang pertama Muhammad Rasulullah. La yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah.
la yadkhulan naro fayadkhulan naro autat amah. Tidak akan masuk neraka ataupun ditelan oleh api neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian fadilah yang kedua, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Kemudian fadilah yang ketiga yaitu apa ada fadilah yang ketiga? Bobo. Fadilah yang ketiga Muhammad Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fi jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Kemudian cara mendapatkan hakikat Muhammad Rasulullah yaitu pertama selalu mendakwakan pentingnya sunnah-sunnah Rasul. Kedua, berlatih melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayahnya untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat sholat khusyuk wal khudu. Artinya sholat dengan konsentrasi batin dan dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dilakukan dengan cara Rasulullah. Maksudnya yaitu membawa ketaatan kita kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fadilahnya yang pertama, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua yaitu wasta'inu bisobri washolah, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian fadilah yang ketiga, as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat adalah sebaik-baik amal yang Allah tetapkan untuk hambanya. Kemudian cara mendapatkan sholat khusyuk, agar dapat sholat khusyuk dan wal khudu yaitu satu, selalu mendakwakan pentingnya sholat khusyuk. Kedua, berlatih sholat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir sholat, yaitu cara istinja, cara wudhu, bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Kemudian menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita ketika sholat. Dan fadilah yang keempat yaitu berlatih menyelesaikan masalah dengan sholat. Kemudian fadilah yang kelima yaitu berdoa kepada fadilah cara mendapatkan sholat khusyuk dan wudhu yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan sholat khusyuk wal wudhu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'al dzikir. Ilmu adalah segala petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Zikir adalah mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya ilmu ma'al dzikir adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah di setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita dan dilakukan dengan cara Rasulullah. Kemudian fadilahnya yaitu pertama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Kemudian fadilah yang kedua yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu
tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian fadilah yang ketiga, ya abadan la antaghdu wa fata'alamma ayatan min kitabi Allahu khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala antaghdu wa ta'allama baban min ilmi ulima bihi aulam yu'mal bihi khairul laka min an tusalli alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan ataupun tak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Kemudian fadilahnya dzikir yaitu masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian fadilah zikir yang kedua, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian fadilah yang ketiga, wadzkurni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kelihatan. Ini Pak Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bobok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka taklim ini dengan istighfar 3 kali dan sholawat 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat hanya pada melaksanakan agama dengan sempurna, seperti yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat ini umat Islam saat ini belum mampu untuk melaksanakan agama dengan sempurna, sedangkan para sahabat Nabi zaman dahulu telah mampu untuk melaksanakan agama dengan sempurna karena mempunyai sifat-sifat yang mulia, yaitu diantaranya 6 sifat yang mulia. Seandainya umat Islam saat ini mempunyai 6 sifat yang mulia, niscaya akan mampu melaksanakan agama dengan sempurna. 6 sifat yang mulia itu diantaranya 1, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2, sholat khusyuk wal khudu'. 3, ilmu ma'al dzikir. 4, ikramul muslimin atau berbuat baik sama muslim. 5, tasihun niat atau meluruskan niat. 6, dakwah wa tabligh. Sifat yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan semua keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan hanya keyakinan kepada Allah ke dalam hati kita. Fadilahnya yang pertama yaitu apa Dok? Yang pertama? Fadilah yang pertama, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia akan masuk surga. Kemudian fadilah yang kedua yaitu la yashhadu ahadun alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sa'a. Barang siapa yang yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sedangkan hatinya itu membenarkan apa yang diucapkan oleh mulutnya,
maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Kemudian fadilah yang ketiga, sekecil-kecil iman Allah akan mengganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dari dunia ini. Untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah, satu, yaitu sering mendakwahkan pentingnya iman. Dua, sering latihan duduk dalam halaqah iman yang membicarakan tentang iman. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat iman. Kemudian Muhammadur Rasulullah, artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya yaitu meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah. Kemudian fadilahnya, la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Terus apa? Bobo. Fadilah yang pertama Muhammad Rasulullah. La yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah la yadkhulan naro fayadkhulan naro autat amah. Tidak akan masuk neraka ataupun ditelan oleh api neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian fadilah yang kedua, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Kemudian fadilah yang ketiga yaitu apa dong fadilah yang ketiga? Bobo. Fadilah yang ketiga Muhammad Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fi jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia akan bersamaku di surga. Kemudian cara mendapatkan hakikat Muhammadur Rasulullah yaitu pertama, selalu mendakwakan pentingnya sunnah-sunnah Rasul. Kedua, berlatih melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayahnya untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat sholat khusyuk wal khudu'. Artinya sholat dengan konsentrasi batin dan dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan dilakukan dengan cara Rasulullah. Maksudnya yaitu membawa ketaatan kita kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fadilahnya yang pertama, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Barang siapa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua yaitu wasta'inu bisobri washolah, dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian fadilah yang ketiga, as-sholatu khairu maudhu'in. Sholat adalah sebaik-baik amal yang Allah tetapkan untuk hambanya. Kemudian cara mendapatkan sholat khusyuk, agar dapat sholat khusyuk dan sholat khudu, yaitu satu, selalu mendakwakan pentingnya sholat khusyuk. Kedua, berlatih sholat khusyuk dengan cara memperbaiki tertib zahir sholat, yaitu cara istinja, cara wudhu, bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakan sholat. Kemudian
menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita ketika sholat. Dan fadilah yang keempat yaitu berlatih menyelesaikan masalah dengan sholat. Kemudian fadilah yang kelima yaitu berdoa kepada fadilah cara mendapatkan sholat khusyuk dalam wudhu, yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan sholat khusyuk wal khudu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'al dzikir. Ilmu adalah segala petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Zikir adalah mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya ilmu ma'al dzikir adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah di setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita dan dilakukan dengan cara Rasulullah. Kemudian fadilahnya yaitu pertama, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberinya kefahaman dalam agama. Kemudian fadilah yang kedua yaitu man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian fadilah yang ketiga ya abadan la'an taghdu wa fata'alamma ayatan min kitabi Allahu khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wala antawadu wa ta'allama baban min ilmi ulima bihi aulam yu'mal bihi khairul laka min an tusalli alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat diamalkan ataupun tak dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Kemudian fadilahnya dzikir yaitu masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kemudian fadilah zikir yang kedua, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian fadilah yang ketiga, wadzkurni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bubuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.